Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil proyek MKWK Bahasa Indonesia kami yang berjudul Analisis Pandangan Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap kurangnya perhatian peraturan lalu lintas. Adapun proyek ini disusun oleh Amelia Kholidia Jannah, Ivan Nur Ihsan, Niatun Amini, Rauda Harvel, dan Rasya Ardelia Winayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami. Berkat izinnya, kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini yang berjudul Analisis Pandangan Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap kurangnya perhatian peraturan lalu lintas. Laporan penelitian ini disusun sebagai bagian dari proyek Bahasa Indonesia kelas 27 kelompok 3. Dalam proposal penelitian ini, kami berupaya mengkaji dan memahami pandangan mahasiswa Fakultas MIPA terhadap kurangnya kepatuhan berlalu lintas. Kami menyadari bahwa penyelesaian makalah ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Wahyuni selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya yang sangat berarti selama proses penyusunan proposal penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya peraturan lalu lintas. Kami menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Ada dua rumusan masalah yang kami ambil untuk penelitian ini. Yang pertama, apa penyebab kurangnya perhatian mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas? Dan yang kedua, bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas? Ruang lingkup penelitian ini akan terfokus pada pandangan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap kurangnya perhatian peraturan lalu lintas. Penelitian ini akan mengidentifikasi apa penyebab dan pandangan mahasiswa Universitas Andalas, khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas MIPA, dengan mengkaji bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang peraturan lalu lintas dan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas MIPA untuk mewujudkan lalu lintas yang aman di Universitas Andalas dan apa penyebab kurangnya perhatian terhadap peraturan lalu lintas oleh mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab kurangnya perhatian mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas. 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas. Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik itu untuk penulis ataupun pembaca untuk mengetahui bagaimana kesadaran yang dirasakan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas. 2. Bagi Universitas Andalas, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengetahui apakah mahasiswa Universitas Andalas telah mengimplementasikan peraturan lalu lintas dan dapat mengetahui bagaimana dampak-dampak yang dirasakan mahasiswa dengan sadarnya terhadap peraturan lalu lintas. 3. Bagi mahasiswa Universitas Andalas, penelitian ini diharapkan akan membangun kesadaran tentang betapa pentingnya menaati peraturan lalu lintas sehingga dapat terciptanya lingkungan yang aman bagi kendaraan bermotor. Tinjauan pustaka. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar, tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum.
Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran hukum. Ketaatan merupakan suatu tindakan yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap wewenang, perintah yang diberikan, larangan ataupun peraturan yang telah dibuat. Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala sesuatu peraturan yang ditetapkan. Menurut Sarbaini 2012 pada buku halaman 38 yang mendefinisikan bahwa kepatuhan adalah berupa perilaku, tindakan, kebiasaan, dan kerelaan untuk mematuhi kebijakan hukum, regulasi, ketentuan, dan larangan yang ditentukan. Peraturan lalu lintas merupakan ketentuan, aturan-aturan, dan norma-norma atau petunjuk yang mengatur tata cara dalam berlalu lintas yang baik sehingga tercipta suatu kondisi yang tertib dan aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan untuk gerak pindah kendaraan, orang, dan ataupun barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Kemudian, keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 23, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Seseorang diperbolehkan mengemudi kendaraan bermotor jika telah memiliki surat izin mengemudi, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1, yaitu setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas: A. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas. B. Hanya patuh ketika ada petugas. C. Memutarbalikkan ungkapan. D. Tidak memikirkan keselamatan diri maupun orang lain. E. Bisa damai ketika kena tilang. Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramlon Nanning 1983-57 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dua pengendara yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: 1. Berperilaku tertib, dan atau 2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ataupun yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Kemudian, macam-macam pelanggaran lalu lintas. 1. Menggunakan jalan dengan cara dapat merintangi dan membahayakan pengguna jalan. 2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka, dan lain-lain. 3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah terminal.
mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan lain-lain. Hipotesis. Hipotesis ini berfokus pada pandangan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas tentang kurangnya perhatian terhadap peraturan lalu lintas. Jika mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas sering melakukan pelanggaran lalu lintas, berarti mereka masih menganggap bahwa peraturan lalu lintas tidak penting atau memang tidak peduli terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur tingkat pengetahuan, kesadaran, dan tanggapan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap pelanggaran lalu lintas di lingkungan Universitas Andalas. Teknik pengumpulan data. Observasi lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mengamati langsung objek di lapangan atau lokasi penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kurangnya perhatian mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas. Pembagian kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas angkatan 2024 secara daring melalui media sosial WhatsApp yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kesadaran dan pandangan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas. Wawancara pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa mahasiswa yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas di Fakultas MIPA Universitas Andalas untuk mendapatkan gambaran nyata dan mengetahui pandangan mahasiswa terhadap kurangnya perhatian mahasiswa Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas. Dokumentasi. Pengumpulan data penelitian disertakan dengan dokumentasi berupa foto sebagai bukti wawancara dan bukti pelanggaran yang terjadi di lingkungan Universitas Andalas. Hasil kuesioner. Berikut adalah hasil analisis data berdasarkan kuesioner. Tabel frekuensi. Jawaban pertanyaan 1. Seberapa sering Anda melihat pelanggaran peraturan lalu lintas di sekitar kampus? Jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden 42,86% sangat sering melakukan pelanggaran berlalu lintas di sekitar kampus. Sebagian 32,14% responden sering melihat pelanggaran peraturan lalu lintas di sekitar kampus. Sebagian 16,07% responden kadang-kadang melihat pelanggaran peraturan lalu lintas di sekitar kampus. Sebagian 5,36% responden jarang melihat pelanggaran tersebut. Analisis pertanyaan kedua. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden 82,14% menganggap sangat penting mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagian 14,8% responden menganggap penting mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagian 1,79% responden menganggap cukup penting mematuhi peraturan lalu lintas. Dan sebagian 1,79% respondennya menganggap kurang penting mematuhi peraturan lalu lintas. Analisis pertanyaan ketiga. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden 53,57% menganggap tidak peduli menjadi penyebab utama kurangnya perhatian terhadap lalu lintas. Sebagian 28,57% responden kurangnya mengetahui menjadi penyebab utama kurangnya perhatian terhadap peraturan lalu lintas. Sebagian 8,93% responden menganggap kurangnya penegakan hukum menjadi penyebab utama kurangnya perhatian terhadap peraturan lalu lintas. Dan sebagian 8,93% responden lainnya menganggap faktor lingkungan di sekitar menjadi penyebab utama kurangnya perhatian terhadap peraturan lalu lintas. Kemudian,
Analisis pertanyaan keempat. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden 62,5% pernah terlibat dalam pelanggaran lalu lintas dan sebagian kecil responden 3,57% tidak pernah terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Analisis pertanyaan kelima. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden 51,48% jarang merasa stres akibat interaksi negatif di media sosial Instagram. Sebagian 2,58% responden sering merasa stres akibat interaksi negatif di media sosial Instagram. Sebagai 13,95% responden tidak pernah merasa stres jika interaksi negatif di media sosial Instagram, dan sebagian kecil responden 6,97% sangat sering merasa stres akibat interaksi negatif di sosial Instagram. Hasil wawancara. Berikut adalah hasil analisis data berdasarkan instrumen wawancara. 1. Apakah Anda sering melihat teman-teman atau mahasiswa lain yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di sekitar kampus, dan apa pendapat Anda tentang hal itu? Analisis. Dari kelima responden, semua responden 100% sering melihat teman-teman dan mahasiswa lain yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di sekitar kampus. Secara umum, mereka mengatakan sering melihat teman-teman atau mahasiswa yang tidak mengenakan helm saat berkendara di sekitaran kampus. Yang kedua, menurut Anda sejauh mana kesadaran mahasiswa di Fakultas FMIPA tentang pentingnya keselamatan berkendara? Analisis. Dari kelima responden, 2 responden 40% menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas MIPA sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya keselamatan berkendara, namun terkadang masih ada yang melanggar. 2 responden 40% menyatakan bahwa mahasiswa di Fakultas MIPA masih kurang dalam kesadaran dalam peraturan lalu lintas dikarenakan masih banyak yang ditentukan tidak mengenakan helm saat berkendara. Serta 1 responden 20% menyatakan bahwa sebagian mahasiswa di Fakultas MIPA sudah memiliki kesadaran. 3. Menurut Anda, apa saja faktor yang menyebabkan mahasiswa seringkali melanggar peraturan lalu lintas? Analisis. Dari kelima responden, 2 responden 40% menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas menjadi faktor yang menyebabkan mahasiswa seringkali melanggar peraturan lalu lintas. 2 responden menyatakan bahwa karena terburu-buru yang menyebabkan kelalaian terhadap peraturan lalu lintas, serta 1 responden menyatakan bahwa kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di lingkungan sekitar kampus. 4. Apakah Anda sendiri sering atau pernah melanggar peraturan lalu lintas di sekitar kampus? Dari kelima responden, 4 responden 80% menyatakan bahwa sering atau pernah melanggar peraturan penggunaan helm dalam berkendara, terutama dalam menggunakan helm. Dan 1 responden menyatakan bahwa tidak melanggar peraturan lalu lintas kampus karena tidak memiliki kendaraan bermotor. 5. Apakah Anda merasa sanksi yang ditetapkan cukup efektif untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di sekitar kampus? Jika tidak, sanksi apa yang menurut Anda harus ditetapkan? Dari kelima responden, 3 responden menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan cukup efektif, seperti pembayaran denda yang dapat memberikan efek jerak pada pelanggaran, serta 2 responden menyatakan bahwa sanksi ditetapkan cukup efektif, dan sanksi yang mereka perlu tetapkan adalah pemberian teguran berupa edukasi terhadap peraturan lalu lintas. 6. Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk meningkatkan disiplin mahasiswa dalam mematuhi peraturan lalu lintas di lingkungan kampus? Dari kelima responden, 4 responden menyatakan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan disiplin mahasiswa dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah memberikan program edukasi seperti sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan berkendara. Serta 1 responden menyatakan bahwa menyerahkan petugas
kepolisian di sekitar jalanan kampus untuk memberikan pelanggaran kepada pelanggar merupakan cara efektif dan memberikan efek jera untuk pelanggar peraturan lalu lintas. Pembahasan penyebab kurangnya perhatian mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas. Dari hasil penyebaran kuesioner atau angket, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang menyebabkan kurangnya perhatian mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas terhadap peraturan lalu lintas adalah kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Mereka memilih untuk mengabaikan peraturan lalu lintas walaupun mereka mengetahui bahwa peraturan lalu lintas sangat penting dalam berkendara. Selain itu, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas juga menjadi salah satu penyebab mahasiswa masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Kurangnya penegak hukum dan faktor lingkungan juga menjadi alasan mahasiswa kurang memperhatikan peraturan lalu lintas. Sedangkan dari hasil wawancara dapat diketahui 40% responden menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya perhatian mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas. 40% responden menyatakan bahwa hal yang menyebabkan mahasiswa kurang memperhatikan peraturan lalu lintas adalah karena terlalu terburu-buru sehingga melupakan peraturan lalu lintas yang ada. Sedangkan 10% dari responden menyampaikan bahwa faktor kurang memperhatikan sebagian mahasiswa Fakultas MIPA telah memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya keselamatan berkendara.